Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tetap semangat untuk berdoa dan berpuasa. Dan saya percaya Roh Kudus akan terus menaungi, memberkati, membimbing kita, bahkan memberdayakan kita sehingga hidup kita semakin bergairah buat Tuhan Yesus. Nah, kisah Roh Kudus hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ada satu peristiwa yang menarik ya. Siapa mereka yang diserang oleh roh jahat ini? Ternyata mereka adalah 7 anak Skewa ya. 7 anak Skewa. Siapa Skewa? Skewa adalah imam dari orang Yahudi. Artinya 7 orang ini pun adalah keturunan orang Yahudi. Dan kita tahu keturunan orang Yahudi mereka harus menghafal Taurat Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Taurat Perjanjian Lama dikatakan tidak boleh melakukan praktek tenung, sihir, dan sebagainya karena itu merupakan kejijikan di mata Tuhan. Tetapi mereka melakukannya. Dan mereka melihat bagaimana Paulus melayani orang yang kerasukan setan. Dia menghardik roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka melihat, wow, roh jahat keluar. Dan ketika mereka diperhadapkan oleh orang yang kerasukan roh, mereka juga mencoba untuk meniru. Dan mereka berseru katanya, aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi dia menyebut nama Yesus dan nama Paulus. Dan kemudian kita tahu respon dari roh jahat itu seperti apa. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu saya nggak kenal. Nah, dari hal ini kita belajar ada 2 hal. Yang pertama, sadarilah bahwa Tuhan adalah subjek dalam kehidupan kita. Tuhan bukan objek dalam hidup kita. Apa artinya? Kalau kita menjadikan Tuhan objek dalam hidup kita, maka yang menjadi pusat kehidupan kita adalah keinginan kita. Dan Tuhan menjadi alat untuk memenuhi keinginan kita. Itulah sebabnya banyak orang Kristen akan menjadi kecewa ketika dia berdoa dalam nama Yesus. Aku minta ini, aku minta itu, aku mengharapkan ini, aku mengharapkan itu. Dalam nama Yesus, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan firman Tuhan mengatakan, kamu berdoa tapi kamu tidak dapat apa-apa. Karena kamu hendak memuaskan nafsumu lewat apa yang kamu doakan. Ya, Tuhan harusnya menjadi subjek dalam kehidupan kita. Kalau dia menjadi subjek, maka rancangannya yang menjadi agenda utama dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang menjadi kehendak yang utama dalam kehidupan kita. Kita yang harus menyelaraskan keinginan kita dengan keinginannya Tuhan. Supaya Tuhan dapat melakukan sesuatu melalui hidup kita. Apa yang Tuhan ingin kerjakan, kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan harus menjadi subjek dalam kehidupan kita. Bukti bahwa Tuhan itu memegang kendali atas segala sesuatu. Dia adalah subjek dalam kehidupan ini. Terdapat dalam ayat 17. Dikatakan semua penduduk di Efesus tahu, orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan ini yang menarik, makin masyhur nama Tuhan Yesus. Kok bisa Tuhan Yesus makin masyhur lewat peristiwa itu? Karena mereka menyadari begini ketika roh jahat berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Artinya roh jahat memang takluk dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat memang takluk ketika Paulus turun tangan. Artinya Paulus mempunyai kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka semakin percaya kepada Tuhan. Jadi ketika mereka tahu itu, maka nama Tuhan semakin termasyur. Tuhan bisa menggunakan peristiwa itu untuk memasyurkan namanya. Itu tandanya bahwa dia merupakan subjek dari kehidupan ini. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita. Firman Tuhan mengatakan ketika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, maka apa saja yang kita minta dalam nama Yesus, Tuhan akan kerjakan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika kita hidup dalam Tuhan, Tuhan dalam kita pasti sudah menyelaraskan hidup kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama semakin bersungguh-sungguh lagi dalam berdoa dan berpuasa.
semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan akan memakai kehidupan kita. Kita yang menjadi alat. Tujuan Tuhanlah yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Selamat menikmati kuasa pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.